Hai, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Semoga semua hari ini juga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Di Idul Fitri hari pertama kala itu langit tampak cerah. Dengan mengenakan baju atasan berwarna biru dan dibalut kerudung warna senada, Siti Halimah Tussadiyah terlihat sangat cantik. Momen lebaran hari itu, Siti ingin bersilaturahmi ke rumah keluarga kekasihnya, yakni Subali alias Ali, yang tinggal di Kecamatan Rumpin, Bogor. Namun malang tak dapat ditolak. Hari Idul Fitri itu ternyata menjadi Idul Fitri terakhir bagi mahasiswi itu. Apa yang telah terjadi sebenarnya pada Siti? Begini kisahnya. Siti Halimah Tussadiyah berusia 22 tahun, adalah seorang mahasiswi semester 4 di Universitas Pamulang. Warga Pondok Jaya RT 2 RW 1, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pagi itu Kamis 8 Agustus 2013 adalah hari pertama Idul Fitri. Kebetulan cuaca tampak cerah seceria hati Siti. Karena hari itu ia akan berlebaran di rumah kekasihnya Ali di Bogor. Subali alias Ali berusia 25 tahun, warga Kampung Jampang RT 4 RW 1 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang bekerja pada proyek landscape pertamanan. Ceritanya Siti dan Ali ini baru berpacaran lagi selama 1 bulan ya, tepatnya sejak sebelum bulan puasa tahun itu. Mereka pernah pacaran pada tahun 2012 setelah dikenalkan oleh teman perempuan Siti yang ketika itu merupakan pacar Ali. Nah, setelah putus dengan teman Siti itu, Ali ini lalu berpacaran dengan Siti. Tapi tidak sampai 1 bulan, mereka lalu putus lantaran Ali tak tahan dengan sifat Siti yang cemburuan. Tapi setelah itu meskipun sudah putus, mereka sesekali masih komunikasi nih, lewat FB. Nah, sehari sebelum lebaran atau malam takbiran tepatnya pada Rabu 7 Agustus 2013 malam, Siti ini menelepon Ali. Ia mengatakan bahwa besok ingin berlebaran pertama kali dengan keluarga Ali di Bogor. Ali pun dengan terpaksa mengamini kehendak Siti itu. Tapi keesokan harinya 8 Agustus bertepatan dengan Idul Fitri pertama. Siti pamitnya kepada orang tua ini bohong ya. Ia mengatakan pada keluarga bahwa akan menghadiri halal bihalal di tempat guru semasa sekolahnya dulu, yang katanya diadakan di Ciputat Timur. Padahal hari itu sebenarnya ia janjian dengan Ali. Sekitar pukul 14 di waktu Indonesia Barat, kedua sejoli ini pun akhirnya ketemuan ya. Ali menjemput Siti di Munjul Pamulang. Kemudian mereka berboncengan motor menuju rumah Ali di Bogor. Dan selama perjalanan dari Munjul Pamulang ke Rumpin Bogor ini, Sitilah yang memegang handphone milik Ali. Di tengah perjalanan itu, Siti ini sempat mengatakan pada Ali ya, agar nanti diantar pulangnya jangan malam-malam. Karena itu Ali lalu lewat Gunung Sindur, menyeberang naik getek atau sejenis perahu kecil penyeberangan di sungai, supaya cepat sampai. Dalam perjalanan itu Ali pun sempat bertanya pada Siti, "Ngapain sih ke rumah aku? Lagi rame saudara pada lebaran, gak usah aja ya?" ucap Ali pada Siti. Kala itu Siti menjawab karena kangen, mau silaturahmi aja. Tapi setelahnya Ali membelokkan motornya ke sebuah perkebunan kelapa di wilayah Kampung Jampang Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin Bogor, tak begitu jauh dari rumahnya. Di kebun kelapa itu mereka lalu berjumbu, melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Setelah puas bermesraan, keduanya lalu memutuskan untuk segera menuju ke rumah Ali. Ketika bersiap itulah Ali lantas meminta ponselnya yang sedari tadi dibawa oleh Siti. Karena Ali ingin menelepon adiknya dulu yang ada di rumah. Maksudnya ingin tanya dulu pada adiknya ada siapa saja di rumahnya itu sebelum mengajak Siti ke sana. Tapi betapa kagetnya Ali ketika melihat seluruh kontak di handphonenya ternyata sudah raib semua karena telah sengaja dihapus oleh Siti. Siti ini cemburu ketika mendapati ada SMS mesra dari teman cewek Ali yang memanggil dengan menyebut say kepada Ali. Karena kesal dengan nada tinggi, Ali menanyakan alasan Siti menghapus data kontaknya. Tapi jawaban Siti tidak enak. "Ya suka-suka aku lah, masalah buat loh," jawab Siti seenaknya yang membuat Ali semakin kesal dan semakin memicu pertengkaran mereka. Saat cekcok itu akhirnya Ali memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka lagi. Tapi Siti tak terima. Lalu mengancam akan menyebarkan di FB bahwa ia dan Ali sudah pernah berhubungan intim. Ali yang emosi dan semakin hilang kesabaran dengan spontan mencekik leher Siti dengan tangannya hingga kekasihnya itu tersungkur ke tanah. Dengan masih penuh amarah, Ali terus membenamkan wajah Siti ke tanah hingga membuatnya lemas karena kesulitan bernafas. Ketika dibaliknya tubuh Siti, gadis itu sudah tak bergerak lagi.
Ali yang dalam keadaan kalut lalu terpikir untuk menghabisi nyawa Siti saja karena ia khawatir jika ditinggalkan dan ternyata Siti masih hidup, saat sadar nanti ia takut diadukan. Karenanya lalu dijeratnya leher gadis itu dengan kain kerudung warna biru yang dikenakannya hingga meregang nyawa. Setelah sempat berpikir sesaat, Ali lalu menyembunyikan mayat Siti di balik semak-semak beserta notebook milik gadis itu. Selanjutnya Ali lalu pulang ke rumahnya. Awalnya berpikir semua sudah beres, tapi saat berada di rumah ternyata ia kepikiran terus nih. Khawatir mayat kekasihnya akan ditemukan oleh warga. Karena itu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Ali kembali lagi ke TKP. Tapi kali ini dengan membawa motor Mio milik temannya. Ali bergegas menuju kebun kelapa itu sambil membawa sebuah karung beras berukuran besar. Ali lega setelah dilihatnya jasad itu masih ada. Dimasukkannya ke dalam karung, lalu diikatnya karung itu dan dibuangnya ke Sungai Cisadane beserta ponsel dan notebook milik korban. Jadi Ali tidak mengambil ponsel dan notebooknya ya, karena ia takut terlacak. Merasa sudah beres, Ali lalu pergi ke tempat temannya mengembalikan motor. Di tempat temannya itu ia sambil menenangkan diri, menghabiskan waktu untuk bermain PS hingga jam 3 pagi. Baru setelahnya ia pulang. Tapi keesokan harinya Jumat 9 Agustus, kecemasan Ali ini semakin bertambah ya. Ketika ia mendengar tetangganya ramai membicarakan soal penemuan mayat wanita. Kabarnya warga ada yang menemukan jasad seorang wanita dalam sebuah karung yang tersangkut di aliran Sungai Cisadane di Kampung Jampang Bawah, Desa Sukasari, Kecamatan Rumbin, Bogor. Tak begitu jauh dari rumah Ali. Ali yang sebenarnya panik ini berpura-pura bertanya pada tetangganya ya tentang ciri-ciri mayat tersebut. Dari keterangan para tetangga, jasad wanita itu kira-kira berusia 20 tahunan dengan tinggi badan 155 cm, berkulit sawo matang, berambut pendek lurus, memakai kaos biru lengan panjang dan celana jeans panjang biru. Saat itulah Ali syok menyadari Siti telah ditemukan. Pada Selasa 13 Agustus 2013, merupakan hari yang paling mencemaskan bagi Ali ketika ia sedang bekerja mendapat telepon dari pamannya. Sang paman saat itu memintanya untuk segera pulang. Tapi Ali sudah curiga jika ketika itu polisi sedang mencarinya untuk menangkapnya. Ali lantas mengakui pada pamannya itu jika ialah pelaku pembunuhan terhadap wanita yang ditemukan di Sungai Cisadane pada tanggal 9 itu. Saat itu ibu dan bibinya turut membujuk agar Ali mau menyerahkan diri saja kepada polisi. Tapi lantaran takut Ali pilih kabur, ia langsung menuju ke rumah mantan bosnya Ibu Elem di Cibinong. Jadi ceritanya Ali dulu pernah bekerja di rumah Ibu Elem itu sebelum kerja di pertamanan. Setibanya di rumah Ibu Elem, Ali mengatakan ingin kerja lagi di sana. Dan Ibu Elem yang tidak tahu Ali sedang dikejar polisi menerima begitu saja. Barulah setelah beberapa hari bekerja di sana, lokasi Ali ini terendus polisi. Saat itu bertepatan di hari kemerdekaan RI, pada Sabtu 17 Agustus malam, Ali dibekuk ketika sedang tidur. Tanpa perlawanan, ia digiring ke Mapolda Metro Jaya. Dari penangkapan itu, diamankan pula sejumlah barang bukti, berupa 1 karung beras, pakaian korban, 1 unit notebook merek HP, dan sebuah ponsel BlackBerry milik korban. Dalam pengakuannya Ali mengatakan, sama sekali tak bermaksud membunuh kekasihnya itu. Emosinya tak terkendali ketika korban dengan seenaknya menghapus seluruh daftar kontak di HP-nya. Selain itu Ali pun mengakui ya jika ia dan korban sempat berhubungan badan sebelum pertengkaran itu terjadi. Namun yang namanya penyesalan selalu datang belakangan ya. Ali pun harus menjalani hukuman atas perbuatannya itu. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal hukuman 15 tahun penjara. Tapi sayangnya lagi-lagi, saya belum menemukan ya kabar yang pasti Ali ini akhirnya dihukum berapa tahun. Tapi semoga saja setimpal ya, karena apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang lain tetaplah tidak dibenarkan. Semoga kisah ini sekali lagi bisa memberi kita pembelajaran ya. Terima kasih waktunya, jaga diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.